Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usman Nugi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi ataupun membahas terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2022. Dan khusus di video kali ini kita akan membahas terkait dengan untuk tahapan pengadaan P3K 2022. Dan dari gambar yang kami tampilkan di sini tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya emojinya. Kapan sih P3K 2022 atau pendaftaran P3K 2020 dibuka? Karena tentunya pertanyaan ini paling banyak yang ditanyakan rekan-rekan sekalian ataupun yang paling ditunggu oleh bagi Bapak Ibu guru yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Oleh karena itu, Bapak Ibu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Dan untuk menjawab ataupun sesuai dengan request dari rekan-rekan semua, Min coba tanya ke Helpdesk GTK Kemendikbud kapan pendaftaran P3K, dan hal itu pun sudah kami lakukan Bapak Ibu. Nah, melalui layanan Helpdesk yang sudah diinformasikan sebelumnya oleh Kemendikbudristek terkait bagi rekan-rekan untuk menanyakan pelaksanaan seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Di sini kami sudah mencoba bertanya melalui Telegram ya Bapak Ibu, melalui Telegram GTK Kemendikbudristek, dan jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Kami sudah menanyakan lini masa P3K 2022 untuk kapan sih pembukaan pendaftaran dan seleksinya di bulan apa. Nah, jawabannya di sini Bapak Ibu ya. Saat ini untuk mengenai pendaftaran ataupun informasi pendaftaran P3K Guru 2022 itu belum ada informasi terbaru Bapak Ibu. Jadi kita di sini sama-sama menunggu kapan pendaftaran P3K 2022. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini kami akan membahas ataupun kita berdiskusi bersama mengenai tahapan pengadaan P3K 2022. Karena bagi kami perlu untuk diketahui sampai sejauh mana proses tahapan pengadaan untuk P3K khususnya untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ataupun mengetahui, oh ternyata tahapan pengadaan P3K guru di tahun 2022 baru sampai tahapan di sini. Nah, oke Bapak Ibu, silakan disimak video yang sampai selesai. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar P3K di tahun 2022. Rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, kita bahas ya untuk tahapan pengadaan P3K di tahun 2022. Nah, tentunya di sini kita bahas pastinya kita menggunakan referensi ataupun sumber yang jelas dan valid ya Bapak Ibu, karena kami tidak berani menginformasikan kepada rekan-rekan semua apabila informasinya itu bukan info yang valid. Dan panduan kita di sini tentunya Permenpan RB Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional guru untuk instansi daerah. Nah, di sini Bapak Ibu, di dalam Permenpan RB sebenarnya sudah dijelaskan semua tahapannya, namun kita akan bedah satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama itu ada perencanaan Bapak Ibu. Nah, setelah perencanaan ini akan ada lagi namanya pengumuman lowongan. Nah, setelah pengumuman lowongan, selanjutnya tahapannya adalah pelamaran. Nah, setelah pelamaran nanti Bapak Ibu akan masuki tahapan yang namanya tahapan seleksi. Nah, setelah tahapan seleksi nanti Bapak Ibu kita lihat tahapan selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan. Kemudian selanjutnya adalah tahapan pengumuman hasil seleksi. Dan selanjutnya adalah tahapan pengangkatan menjadi P3K. Nah, setelah itu tentunya Bapak Ibu akan menjadi ASN, yaitu ASN P3K setelah tahapan melewati tahapan pengangkatan menjadi P3K. Nah, di tahapan di sini kita lihat ada 7 tahapan. Oleh karena itu di sini kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Kita mulai dari tahapan perencanaan. Apa saja yang ada dalam tahapan perencanaan ini Bapak Ibu? Oke, kita lihat tahapan perencanaan ini jelaskan di dalam pasal 17 Bapak Ibu ya. Untuk perencanaan P3K jabatan fungsional guru di tahun 2022 itu ada namanya jadwal pengadaan P3K dan juga prasarana dan sarana pengadaan P3K. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah download file Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, silakan dibuka saja. Di pasal 17 itu sudah dijelaskan semua mengenai perencanaan. Dan di sini kami sudah mengambil poin-poin penting juga dalam Permenpan RB untuk perencanaan ini, di mana nanti dalam perencanaan ini menteri ataupun Panselnas ya
kebutuhan jumlah itu akan ditetapkan kebutuhan jumlah, jenis jabatan, dan unit penempatan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Kemudian juga nanti ada mengenai komposisi soal, durasi tes, bobot nilai, dan nilai ambang batas pada seleksi kompetensi dan wawancara Bapak Ibu. Kemudian juga kebijakan penambahan nilai kompetensi teknis, dan ini tentunya diperuntukkan untuk yang pelamar umum ya Bapak Ibu, untuk yang komposisi soal, kemudian kebijakan penambahan nilai, karena sudah kita tahu untuk pelamar umum itu mengikuti tes nantinya untuk di tahun 2022. Nah, kemudian juga kita lihat lagi di mana nanti kementerian ataupun Panselnas ya akan mempersiapkan. Yang pertama adalah mengenai petunjuk teknis Bapak Ibu ya, yaitu yang A di sini, petunjuk teknis, yang tentunya kita tunggu-tunggu juga untuk petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon guru P3K guru tahun 2022, yang di dalamnya nanti memuat petunjuk teknis seleksi administrasi, petunjuk teknis seleksi kompetensi dan wawancara, kemudian petunjuk teknis pengumuman hasil seleksi dan sanggah, dan berbagai macam di dalam untuk persiapan yang dilakukan Panselnas seperti data pelamar beserta atributnya pada Dapodik yang diintegrasikan dengan SSCSN. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya, terkait dengan integrasi data pada Dapodik dengan portal SSCSN. Yang tentunya di sini rekan-rekan banyak bertanya bagaimana dengan kami TMT Dapodik dan lain sebagainya. Tentunya nanti yang menentukan semua adalah Kemendikbudristek setelah adanya integrasi yang dilakukan untuk ke SSCSN nanti akan terbaca, ataupun nanti Bapak Ibu bisa lihat semuanya untuk dalam proses perencanaan ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah soal seleksi kompetensi teknis. Kemudian sistem CAT UNBK yang bekerja sama dengan tim audit teknologi Panselnas dan tim pengamanan teknologi Panselnas untuk menjamin kehandalan dan keamanan sistem. Dan selanjutnya data satuan pendidikan untuk pengisian kebutuhan. Nah, ini juga yang penting Bapak Ibu. Jadi sudah ditentukan semuanya oleh Kemendikbud, di mana data satuan pendidikan untuk pengisian kebutuhan P3K yang belum terpenuhi. Jadi bagi rekan-rekan bertanya, bagi kami cara menginformasi dan lain sebagainya, nanti semuanya datanya itu sudah diintegrasikan ataupun sudah ditentukan mengenai data satuan pendidikan untuk pengisian kebutuhan P3K yang belum terpenuhi. Dan tentunya nanti ada layanan bantuan atau call center atau helpdesk media sosial resmi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tentunya adalah Kemendikbudristek yang sudah diinfokan mengenai helpdesk-nya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, selanjutnya adalah tahapan perencanaan ini juga di dalamnya ada kegiatan seperti untuk data THK2 nanti juga diintegrasikan dengan Dapodik Kemendikbudristek, kemudian SSCSN yang diintegrasikan dengan sistem Dapodik, dan selanjutnya adalah sistem pengolahan nilai, kemudian pengolahan hasil kelulusan akhir, kemudian pemberkasan dan penetapan nomor induk P3K. Jadi semuanya itu di dalam masuk dalam perencanaan terlebih dahulu Bapak Ibu yang akan dilakukan proses seleksinya. Nah, kemudian juga mengenai yang tentunya rekan-rekan tanyakan untuk penetapan kebutuhan jumlah. Jadi tahapan sekarang Bapak Ibu kalau kita perhatikan baru masuk ke dalam tahapan perencanaan untuk penetapan kebutuhan jumlah, jenis jabatan, dan unit penempatan P3K jabatan fungsional guru. Ya, dimana di sini ada usulan kebutuhan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, tentunya Kemendikbudristek berdasarkan Dapodik. Kemudian usulan dari instansi daerah berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan nanti ada pertimbangan teknis dari kepala BKN. Jadi ini urutan untuk penetapan kebutuhan jumlah, jenis jabatan, dan unit penempatan P3K jabatan fungsional guru Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat tahapan untuk sampai sekarang itu masih di dalam tahapan untuk penetapan kebutuhan ya Bapak Ibu. Nah, setelah perencanaan kita lihat lagi apa saja tahapan selanjutnya yang diselenggarakan dalam pengumuman lowongan. Nah, untuk pengumuman lowongan sendiri itu ada kegiatan yang pertama seperti pengumuman lowongan ini nanti akan dilakukan Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek dan Panitia Seleksi Instansi Daerah melalui apa Bapak Ibu? Melalui SSCSN yang bisa dicek nanti tentunya di portal SSCSN. Kemudian pengumuman lowongan itu nanti sedikitnya memuat nama jabatan, kemudian jumlah
lowongan jabatan, kemudian unit kerja penempatan atau instansi yang membutuhkan, kemudian sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu Kemendikbudristek. Kemudian juga akan memuat terkait dengan alamat dan tempat lamaran yang ditujukan, jadwal pelaksanaan seleksi, kemudian persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar, kemudian masa hubungan perjanjian kerja, tata cara pendaftaran dan seleksi, kemudian layanan bantuan atau helpdesk. Nah, ini semuanya nanti Bapak Ibu ya, baik itu dari panitia seleksi P3K guru Kemendikbudristek dan panitia seleksi instansi daerah itu mengumumkan lowongan sebagaimana tadi dijelaskan tadi ya, menyampaikan tautan lowongan di SSCSN atau nanti bisa juga dicek di website instansi masing-masing. Nah, itu terkait dengan tahapan kegiatan untuk pengumuman lowongan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah pengumuman lowongan disampaikan, sudah dilewati tahapan pengumuman lowongan, maka selanjutnya tentunya adalah tahapan pelamaran. Nah, tahapan pelamaran ini nanti Bapak Ibu itu semuanya sudah diatur untuk tahapan pelamaran ini di dalam pasal 22. Silakan dibaca ya Bapak Ibu, karena ini sering juga kita bahas bahwasanya pelamar itu wajib nanti melamar di satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan. Kemudian nanti peserta harus memperhatikan ya Bapak Ibu, apabila lebih dari satu instansi daerah atau jenis jabatan yang dilamar atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan, maka nanti bersangkutan dinyatakan gugur Bapak Ibu. Jadi sini harus perhatikan sekali terkait dengan ketentuan pelamaran. Nah, kemudian untuk pelamaran itu juga Bapak Ibu tentunya dilakukan secara daring. Ya, secara daring, kemudian melalui SSCSN dengan terlebih dahulu membuat akun yang belum membuat akun di tahun 2021. Kemudian disertai nanti dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik Bapak Ibu. Ya, ini terkait dengan pembuatan akun. Bagi yang sudah membuat akun di tahun sebelumnya itu tidak perlu lagi ya Bapak Ibu, cukup nanti dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Jadi bagi rekan-rekan sudah membuat akun di tahun 2021 itu tidak perlu lagi membuat akun di tahun 2022. Nah, ini bagian dari tahapan pelamaran semua Bapak Ibu. Kemudian lagi di dalam tahapan pelamaran ini tentunya nanti ya dibuka lowongannya pada SSCSN. Jadi nanti semua pelamar itu dapat melakukan pemilihan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSCSN. Kemudian sudah kita dengar juga pada saat sosialisasi itu pada Dirjen GTK Kemendikbudristek menyampaikan semua pelamar itu wajib mendaftar lagi tentunya untuk memverifikasi data Bapak Ibu semuanya ya. Baik itu prioritas 1, 2, 3 itu semuanya mendaftar terlebih dahulu melalui proses pelamaran ini. Nah, kemudian tentunya website yang mana digunakan adalah portal SSCSN BKN Bapak Ibu. Nah, ini adalah tempat pelamaran yang tentunya tidak asing lagi bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti tahapan seleksi di tahun 2021, yaitu sscsn.bkn.go.id. Nah, kemudian setelah tahapan pelamaran tentunya adalah tahapan seleksi. Nah, untuk tahapan seleksi ini sering kali kita bahas ya Bapak Ibu. Namun yang perlu kita tahu juga untuk tahapan seleksi ini itu ada dua Bapak Ibu, yaitu ada seleksi administrasi terlebih dahulu dan juga ada seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi administrasi apa yang dilakukan? Tentunya nanti panitia Panselnas itu melakukan pencocokan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk seleksi administrasi ini dilakukan oleh panitia seleksi instansi daerah. Nah, selanjutnya dalam hal dokumen pelamaran nanti mungkin ya setelah diumumkan secara terbuka pada SSCSN, laman resmi instansi daerah dan laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu, pengetahuan, teknologi, ada yang keberatan pelamar boleh mengajukan masa sanggah dari hasil seleksi administrasi tersebut Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah tahapan seleksi ini apa saja yang harus kita ketahui dalam tahapan seleksi ini? Nah, untuk di tahun 2022 sudah kita ketahui kan ada seleksi dua, yaitu seleksi prioritas dan seleksi umum Bapak Ibu. Nah, untuk seleksi prioritas ini sudah sering kita bahas, yaitu prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas ketiga. Ya, tentunya untuk prioritas 1 Bapak Ibu sudah tahu ya, prioritas 2 siapa saja, prioritas 3, kemudian untuk seleksi umum adalah pelamar umum. Ini nanti seleksinya menggunakan sistem CAT UNBK yang untuk yang umum Bapak Ibu. Karena
untuk yang umum ini akan diuji ataupun mengikuti seleksi kompetensi seperti kompetensi teknis, kemudian sosial, kultural, dan manajerial, kemudian wawancara Bapak Ibu. Nah, setelah tahapan seleksi, apa yang selanjutnya adalah tahapan pemenuhan kebutuhan. Tahapan pemenuhan kebutuhan ini juga sering kita bahas. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dibuka saja di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 pasal 37 untuk pemenuhan kebutuhan. Tentunya ini sesuai dengan prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan juga pelamar umum. Silakan dilihat di pasal 37 Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah pemenuhan kebutuhan, baru nanti adalah pengumuman hasil seleksinya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah pengumuman hasil seleksi, apabila ada pelamar yang keberatan, itu boleh nanti mengajukan masa sanggah dari hasil seleksi. Nah, selanjutnya setelah pengumuman hasil seleksi, baru pengangkatan menjadi ASN P3K. Nah, tentunya di sini dalam pengangkatan menjadi P3K itu tahapan seperti pemberkasan, penetapan NIP3, P3K, penetapan SPMT, dan juga penyerahan SK P3K. Nah, di sini baru setelah lewati tahapan pengangkatan menjadi P3K, dan nanti baru rekan-rekan baru dinyatakan sebagai ASN. Nah, itu serangkaian tahapan pengadaan P3K ya untuk di tahun 2020, yang tentunya sumbernya dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu kita ulangi lagi. Jadi tahapannya itu ada perencanaan, kemudian pengumuman lowongan dan pelamaran, kemudian tahapan seleksi, pemenuhan kebutuhan, kemudian pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K, dan setelah itu Bapak Ibu jadi ASN P3K di tahun 2022. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini masih dalam tahapan proses perencanaan Bapak Ibu ya, karena untuk pemenuhan kebutuhannya atau formasinya itu belum diumumkan. Nanti setelah ditetapkan formasi dan sebagainya baru disampaikan melalui pengumuman lowongan. Jadi masih dalam tahap perencanaan. Jadi sabar ya Bapak Ibu, kita menunggu tahapan ataupun pengadaan P3K 2022. Jadi kita berbanyak berdoa semoga formasi semakin banyak dibuka, karena mengingat kuota yang dipersiapkan oleh pemerintah itu sangat banyak ya Bapak Ibu. Jadi dengan semakin banyaknya formasi yang tersedia nanti sehingga kesempatan Bapak Ibu semua untuk menjadi ASN P3K itu terbuka lebar, karena sesuai dengan kuota yang dipersiapkan sangat besar sekali untuk di tahun 2022. Itulah pembahasan kita terkait dengan tahapan pengadaan P3K. Semoga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua, kapan sih pendaftaran P3K dibuka? Nah, tentunya kita menunggu dari hasil perencanaan tadi ya. Nanti baru ada pengumuman lowongan, kemudian juga sampai sejauh mana sudah tahapan pengadaan P3K. Nah, bisa menjawab semua pertanyaan rekan-rekan semua. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.